Kamu pasti tahu kalau Rega lagi jatuh cinta sama Kanaya. Hentikan mereka. Kalau rahasia itu terungkap, hidup kamu pasti hancur. Gue minta maaf ya, gue nggak ada maksud apa-apa. Gue nge-repost foto gue sama Rega. Itu cuma karena gue ngerasa itu best moment bagi gue. Gue sama Jessica itu udah sahabatan lama. Jadi ya wajar aja Nay, kalau misalnya gue itu selalu bareng sama dia. Tapi gue nggak ada sama sekali perasaan apa-apa sama Jessica. Mereka temuin tulang belulangnya Ardo dong. Kita tuh udah rahasiain ini 25 tahun. Kenapa anak kita yang harus kebongkar? Gimana nanti kita? Aku mohon, hentikan semua ini sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Dan mereka tahu tentang rahasia ini, Mas. Aku harus ngomong, aku harus beritahu, kalau enggak bisa kacau. Aku harus kasih tahu sebelum semua ini terlambat. Saya minta penjepit ya. Maaf. Ini dok cincinnya. Oh ya, cincin. Sayang, aku bantuin dokter Aditya sebentar ya. Yaudah sayang, bantuin dulu aja. Makasih sayang. Ya. Halo Pak, Rega, kamu di mana? masih di acara reunian? Kamu pulang sekarang. Aku masih sibuk Pak. Rega, Papa harus bicara sama kamu. Kan masih bisa besok Pak, sekarang nggak bisa. Rega, ini soal kamu. Sejak kapan Papa peduli sama aku? Pak, sorry. Aku bener-bener nggak bisa pulang sekarang. Ada masalah di acara reunian aku. Dan polisi nyuruh kita stay di sini. Nanti aku hubung Papa lagi ya. Sayang, Ya sayang. thank you. Sayang, kamu pulang duluan aja ya. Aku diminta ke mobil buat pemeriksaan lebih lanjut sama dokter Aditya. Aku di sini aja sayang nemenin kamu. Kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Tapi kamu jangan lupa, aku ini prioritas kamu. Jadi aku bakal ngertiin kamu. Sebagai calon suami dokter forensik, aku akan jadi laki-laki yang pengertian. Nanti kalau kita tiba-tiba nikah, terus kamu ada kerjaan, aku akan mengalah untuk kamu. Makasih ya sayang. Ingat loh Gak, Kanaya itu dokter forensik. Dia nggak ngurusin pasien biasa. Aneh aja kalau misalnya lo mikir Kanaya bakal ngurus mayat lo kasih pesta. Yang ada orang-orang bakal heboh lah kalau dia ngurusin mayat. Kamu tenang aja Jess. Aku itu selalu memprioritaskan Kanaya kok. Yaudah, kamu lanjut aja. Yaudah, aku lanjut dulu ya. Ya. Semua bagiannya udah lengkap kan ya? Oke. Rega benar-benar mencintai Kanaya. Dia niat betul menikahi dia. Tapi nggak bisa. Mereka nggak boleh nikah karena pernikahan mereka terlarang. Nah sebenarnya mereka bersaudara. Sekarang udah pagi. Semalam polisi, Kanaya, dan dokter forensik pasti udah menyelidiki kasus ini. Aku harap Mas Bram gak menanggapi permintaanku semalam. Aku udah ngasih peringatan keras sama Soraya dan Dewi. Kalian pasti ada waktu untuk membatalkan pernikahan yang sedarah ini sebelum viral. Kalau kalian gak menanggapi peringatanku, aku bisa bertindak lebih jauh lagi. Tolong kalian kasih label dan nomor seri di tulang ini ya. Saya mau cek yang satu ini. Karena ya, sudah kamu kumpulkan semua barang bukti di meja ini. Sudah dok, semua barang bukti sudah taruh di meja. Ya. Cincin dengan mata berlian dan bentuk elegan ini jelas milik perempuan. Tapi aneh dok, karena tulang belulang yang kita temukan ini adalah korban laki-laki. Dan dari bentuk cincinnya, saya yakin ini bukan cincin yang sembarangan dijual di toko.
pasti dibuat oleh desainer perhiasan khusus. Cincin ini pasti limited edition. Kita bisa cari nomor serinya, mungkin vendor pembuatnya. Dan mungkin juga dari situ kita bisa cari siapa pemiliknya. Betul, Dok. Kamu temuin cincin ini di area tubuh bagian mana? Kalau cincin itu tadi saya temuin di bagian sini, Dok. Nih, di bagian tulang rusuk sebelah sini, Iya. saya nemuin cincinnya pas di sini. Apa mungkin cincin ini ditaruh di saku korban dan dia meninggal sebelum dia melamar pacarnya? Apa kamu lihat dan temukan kotak perhiasan? Biasanya cincin seperti ini dimasuki dalam kotak yang bludru. Oh, tidak, Dok. Berarti cincin ini bukan milik korban. Mungkin tanpa sengaja dia pegang dan ketarik cincin ini pada saat terjadi pembunuhan. Masuk akal, Dok. Dari yang saya lihat, galian tanahnya tidak terlalu dalam, Dok. Dan saya yakin korban dikuburkan secara tergesa-gesa. Dan soal cincin, Siapapun pemilik cincin ini, dia nggak mungkin dengan sengaja membiarkan dan menguburkannya bersama korban. Saya bisa ambil kesimpulan sementara. Kalau cincin ini adalah bukti kecerobohan dari tersangka yang bisa kita usut tuntas dan jadi benang merah dari kasus ini. Kamu tenang ya, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Aku ngerti kamu tuh sekarang lagi bingung karena udah viral, terus udah ada barang buktinya, tapi kita nggak boleh panik, ya? Aku harus gimana, Ai? Cincin itu kita lenyapin dari TKP, oke? gimana caranya, Ai? Cincin itu tuh pasti dijaga banget sama polisi. Dan cincin itu bentuknya tuh nggak biasa. Itu pasti ketahuan kalau cincin itu tuh dari ibu aku. Dan mereka pasti langsung ngelacak aku. Udah kamu jangan panik. Sekarang posisinya kasusnya sampai mana aku cek. Bentar ya. Wi, kenapa Jessica taruh foto cincin itu di sosmednya dia? Aduh, Ai. Ini cincin ini sama persis sama cincin pemberian ibu aku. Ini gimana bisa aku sendiri sih yang ngeviralin cincin ini? Udah ya, kamu tenang dulu. Kamu jangan panik ya, kamu duduk dulu. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi kamu tenang, jangan panik kayak gitu. Pasti Rati yang ngegunain anak-anak kita untuk membongkar kasus ini. Iya. Ya udah, kita lihat lagi coba. Dia gimana? Loh, kok kayak aku kenal? Siapa? Kamu kenal? Enggak, ya cuman dokter forensik kan. Aku yakin itu dia. Selamat ya Bu, Anda positif hamil. Aku hamil. Enggak. Aku nggak mau hamil dengan kondisi kayak gini. Permisi, maaf. Oh, silakan. Sore, kamu beneran hamil? Iya, Mas. Dok, anak saya gimana? Alhamdulillah, kondisi calon anak Bapak sehat. Selamat ya Pak, saya mau bikin dulu resep buat Ibu. Iya. Maaf, aku sudah buat pilihan. Kebenaran sepahit apapun tetap harus diungkapkan. Ternyata kamu sekarang di Jakarta. Aku udah milih buat lupain kamu. Mengubur semua kenangan kita malam itu. Karena aku ingin hidup tenang sama Mas Bram. Gue nggak nyangka ya, kita bakal viral. Apalagi pas gue ngelamar Kanaya, waduh itu penontonnya banyak banget. Gak usah GR loh. Di medsos itu, yang lagi rame itu berita soal penemuan mayat di hutan. Bukan acara lamaran lo itu. Hah? Masa sih? Nggak mungkin banget. Masa gue udah bikin lamaran paling romantis kalah sama acara begituan? Ya iyalah,
Yang ada tuh acara lamaran lo bakal dicap lamaran horor mencengkam bersejarah. Nggak percaya? Gue ngelamar Kanaya itu sebelum mayatnya ditemuin. Mau gue tunjukin komentar netizen yang bilang acara lo itu acara horor kor. Serem. Jess. Lo jadi ngaco gitu sih? Itu pasti cuma akal-akalan lo doang kan? Dibilangin ngeyel lo. Lo tau gak sih, acara reuni kita sampai dibikinin hashtag khusus tau. Hashtag reuni horor. Ya bukannya gue itu nggak mau kalah viral ya. Tapi firasat gue itu nggak enak kalau acara gue itu kalah viral dengan berita penemuan mayat. Nay. Kena ya? Kamu kok nggak lihat sih kalau aku datang? Aduh gak, please deh. Aku lagi kerja loh dan kejadian ini kan luar prediksi kita. Iya sayang, aku paham. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, aku akan bisa bantuin kamu. Tega, kalau mau romantis-romantisan gak di sini tempatnya. Ini kan kejadian perkara. Oke, fine. Next time, aku akan bikin kejutan di tempat yang lebih romantis. Gak kayak di TKP pembunuhan. Kalian berdua hebat. Kalian berdua memang couple goals. Nanti kalau udah selesai diperiksa langsung dimasukin lagi aja ya. Permisi dokter, Ya. saya mau nanya, cincin ini masih boleh saya bersihkan kan ya? Boleh, tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan sidik jarinya. Baik dok. Lo ngapain di sini Jess? Jess, itu ada garis polis lain, lo nggak boleh kesini. Gue cuma mau fotoin cincin yang semalam. Kalau banyak yang DM gue katanya penasaran, gak sempet ke foto sama gue. Nggak boleh. Yaudah lo keluar sekarang. Keluar Jessica. Cuma ambil foto doang masa nggak boleh? Lebay banget sih Kanaya. Kalau udah nggak kasih, gue bisa foto sendiri. Siapa kamu? Saya Kamu nggak lihat garis polisi? Nggak sembarangan orang bisa masuk. Apalagi foto-fotoin barang bukti. Saya minta kamu keluar. Jess, get out. Sekarang. Udah ayo sini. Mega, sakit tau gak? Lo ngapain sih masuk ke TKP? Lo sengaja ya? Mau bikin Kanaya kena masalah? Apa sih gak? Kalau jadi negatif thinking gitu sih? Gue masuk ke TKP karena gue mau ambil foto. Kalau jadi ribet banget sih? Lo nggak lihat di situ ada polis lain? Gak bisa sembarangan orang masuk. Jess, gue nggak nyangka lo bisa se-knife ini. Kalau jadi melebar kemana-mana sih gak? Oke, gue yang salah. Tapi gue gak ada niat buruk buat Kanaya. Bentar. Jangan-jangan selama ini lo cemburu sama Kanaya kan? Lo sengaja upload foto kita berdua supaya dia kesel sama lo. Please deh gak. Soal itu kan gue udah jelasin. Kenapa sih lo masih overthinking aja? Gue mau sekarang clear. Gue itu sayang sama lo. Tapi sayangnya gue itu sebagai sahabat. Dan gue minta sama lo, jangan ganggu Kanaya. Rega! Ai, kamu kenal sama dokter itu? Enggak, aku nggak kenal. Tapi kok sikap kamu jadi aneh setelah ngeliat dia? Kayak kamu kesel gitu sama dia. Kamu mau bahas apa lagi sih? Aku itu nggak kesel sama dokter itu. Aku kesel ya apa yang terjadi sama kita. Bohong. Ai, kita tuh kenal udah lama. Aku tahu pasti kamu lagi nyembunyiin sesuatu kan?
Kamu mau apa sih? Bahas apa lagi ya? Udah jelas Rati pelakunya. Kamu sadarkan, dia yang sengaja untuk anak kita nemuin kuburan itu. Biar kita berdua tuh panik. Ya makanya udahlah Ai. Ikutin aja lah maunya Rati. Maunya Rati itu kan cuma Rega pisah sama Kanaya. Udah, kalau Rega pisah sama Kanaya, dia pasti nggak bakalan ganggu kita lagi. Aku tetap nggak mau nurutin apa mau Rati. Keputusan kamu itu bakal ngebahayain aku. Ini semua tuh bukan hanya lagi tentang kamu, tapi ini aku juga. Yang aku tahu, sekarang Ardo itu udah kehilangan nyawanya dan cincin aku ada di situ. Polisi tuh bakal tahu siapa yang ngebunuh Ardo kalau mereka udah ngelacak siapa pemilik cincin itu, Ai. Ardo pantas mati. Makanya kamu jangan panik, kamu tenang aja. Gimana aku bisa tenang sih, Ai? Selama polisi itu ngusut kasus ini dan Rati itu pasti bakal ngelakuin sesuatu sampai polisi tahu siapa pemilik cincin itu. Aku yang bakal ngurus Rati. Pokoknya kamu harus percaya aku. Kalau kamu hancur, aku juga ikut hancur. Rati juga hancur. Tolong beresin semuanya ya. Hai sayang. Hai, kamu ngapain di sini? Oh iya maaf, aku mau nganterin makanan. Buat siapa? Buat kamu dong. Aku tahu kayaknya kamu itu capek banget. Dan aku yakin kamu itu pasti belum makan. Tadi aku udah sempat makan biskuit kok. Emang kenyang makan biskuit dong? Pokoknya kamu harus makan. Ini aku beliin bakmi seafood kesukaan kamu. Ya udah, nanti aku makan ya. Aku mau sekarang. Kok jadi bawel sih? Harus bawel dong. Kan bentar lagi status aku itu bakal ganti jadi calon suami. Jadi aku harus bawel buat kesehatan kamu. Sorry. Aku sayang banget sama kamu, Nay. Dan aku nggak mau kehilangan kamu, Nay. Aku juga sayang banget sama kamu, Gak. Tapi sekarang gak waktunya kamu ada di sini karena aku masih kerja. Ya maaf ya Bu Dokter. Tapi aku itu nggak bisa jauh-jauh dari dokter loh. Emang dokter tega ya ngusir aku? Duh, jadi baper deh lihat adegan gemes kayak gini. Nay, minum dulu. Lo pasti haus. Sini biar aku bukain. Thanks ya, Jess. Kasian kamu bawa banyak barang. Lo kok jadi bawel gini sih, Gak? Kalau dulu gue yang lu katain bawel karena sering ngasih tahu lo. Sekarang lo yang ngatain gue bawel lagi suka sama seseorang. Jadi wajar dong kalau gue dulu bawel. Kan bawel tandanya perhatian. Oh ya guys, gue harus duluan ya soalnya gue buru-buru. Bye. Ini sayang. Makanan kamu jangan lupa ya dimakan. Oke, hati-hati ya. Yaudah bye. Bye. Nah, hati-hati. Ya. Bye Bu Dokter. Sekarang emang gue cuma bisa nyindir lo aja, Gak. Tapi lama-lama gue akan bertindak jauh daripada ini. Karena gue yang harusnya lo pilih jadi calon istri, bukan Kanaya. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Soraya. Ada sih. Soraya, kamu di mana? Aku pengen bicara. Kamu mau ngomong apa? Kamu udah tahu ya?
Rega ngelamar Kanaya. Udah. Lagian kok kamu jadi kaget gitu? Nggak aneh kan? Mereka kan udah deket dari dulu. Ya tapi seharusnya Rega nggak langsung lamar dia. Mereka cuma teman, ini terlalu cepat buat mereka. Kanaya itu gadis yang baik. Semua orang di sini juga udah tahu dia deket sama Rega. Mereka itu saling mencintai. Mereka itu udah dewasa loh. Dan pada saat Rega ngelamar Kanaya, Kanaya juga nggak nolak. Kalau udah urusan yang namanya cinta, kita nggak bisa ngomong apa-apa, biarin aja. Aku nggak akan membiarkan mereka menikah, Mas. Aku sudah coba memperingatkan istri kamu, tapi dia nggak peduli. Emangnya kenapa? Mereka kan saling mencintai, nggak apa-apa dong mereka menikah. Kanaya itu anak kandung kamu, Mas. Tapi seharusnya kamu nggak ngebolehin gitu aja, Soraya. Rega masih muda, dia baru mulai karirnya. Seharusnya dia fokus dengan masa depannya dia. Masa depan Rega udah tahu. Masa depannya adalah Kanaya. Sini bukan soal hubungannya mereka, ini soal masa depan Rega. Rega bujangan aja kerjanya berantakan. Apalagi kalau dia nikah sama Kanaya, bisa tambah berantakan lagi karir dia. Kamu sebenarnya takut urusan kerjaan gak fokus? Atau karena Rega sama Kanaya? Jangan-jangan kamu ada hubungan masih sama Rati? Hah? Masih urusin dia? Makanya Rati minta. Atau dia jelek-jelekin Rega? Gak pantas buat Kanaya. Itu permintaan Rati kan? Makanya sampai kamu ngomong begini sama aku? Ini gak ada hubungannya dengan Rati. Aku cuma khawatirin masa depannya Rega. Kok kamu jadi peduli sama masa depan Rega? Selama ini kan kamu cuek sama dia. Kamu itu gak pernah ngobrol sama kami. Tiba-tiba jadi figur ayah yang mau tahu perasaan anaknya. Mereka itu udah dewasa, biarin aja. Betul, mereka sudah dewasa. Tapi bukan berarti mereka bisa ambil keputusan tepat untuk hidup mereka. Aduh, kamu gak usah banyak alasan deh. Pasti Rati kan yang nyuruh kamu begini. Kamu belain dia. Kamu susah banget sih dibilangin. Selalu kaitin ini semua dengan Rati. Memang bener kan? Kamu masih hubungan sama Rati? Masih ketemuan sama dia? Aku hidup dengan kebohongan. Aku tersiksa kayak begini. Tahu gitu aku kabur sama dia. Karena dia adalah ayah dari anak aku. Dia pasti lebih menghargai aku. Pakai kamu. Dokter, saya nemuin logam ini di lengan atasnya. Boleh dokter cek dulu? Aduh. Betul sekali, ini plat logam. Hati korban pernah mengalami patah tulang dan menjalani operasi pemasangan pen. Coba kamu periksa nomor seri pennya. Kita bisa lacak pabrik pembuat pennya. Dan dari situ kita bisa tahu rumah sakit di mana dia dioperasi dan siapa dokter ortopedinya. Ini memperjelas identitas korban. Baik dok, saya catat dulu ya. Saya dengar kamu dilamar seseorang ya? Aduh, siapa namanya? Rega. Iya betul dok. Lamaran kamu tuh keren dan bersejarah. Baru kali ini saya dengar ada seseorang perempuan yang mau dilamar di TKP pembunuhan. Kalau diinget-inget itu saya jadi malu dok. Dilamar di acara reuni SMA, ada acara pencarian harta karun yang berujung horor. Jadi lucu aja saya ingetnya. Ya, setiap peristiwa itu ada maknanya. Rega itu first love-nya kamu ya? Dia bukan cuma cinta pertama saya dok. Dia sahabat saya, teman masa kecil saya. Dia cinta pertama sekaligus cinta terakhir saya. Bagus, bagus. Kalau kamu sudah berhubungan begitu lama, biasanya chemistry cinta di antara kalian tuh sepertinya luar biasa. Dokter bisa aja. Pokoknya saya tinggal tunggu undangan pernikahan kamu sama Rega. Ya. Siap dokter. Saya mau cek barang bukti yang lain dulu. Kamu tolong lanjutin lagi ya periksanya. Baik dok, saya cek tulangnya dulu aja ya. Oke. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Rega, kamu dari mana aja sih? Kamu kan udah tahu Papa pengen ngomong sama kamu. Aku tadi buru-buru, Pak. Jadi aku nggak sempat nemuin Papa. Kamu udah merasa hebat sekarang? Nggak butuh Papa lagi. Sampai berani ngambil keputusan seperti itu. Rega, pernikahan itu bukan urusan dua orang doang. Seharusnya kamu ngomong dulu ke Papa sebelum kamu ngelamar Kanaya. Pak,
Aku minta maaf. Tapi aku juga gak nyangka bisa secepat ini. Papa juga sibuk. Kalaupun Papa ada waktu, bisa-bisa aku kehilangan cinta sejati aku, Pak. Jadi kamu merasa nggak perlu izin lagi dari papa gitu? Maksud aku bukan itu, Pak. Aku itu udah yakin sama Kanaya. Dan Kanaya juga udah nerima lamaran aku. Kanaya itu kan anak baik-baik, Pak. Dan Papa juga kenal sama dia. Jadi aku yakin Papa sama Mama bakal setuju. Ini bukan masalah kamu kenal Kanaya atau enggak, tapi kan Kanaya itu... Kanaya kenapa, Pak? Ada yang salah sama dia? Gak ada masalah sama Kanaya. Tapi papa kamu aja yang gak setuju. Rega, kamu tuh masih muda. Seharusnya kamu fokus dulu sama karir kamu, baru kamu boleh menikah. Kalau kamu lebih sukses, kamu bisa lebih bertanggung jawab. Aku bisa cari kerjaan setelah nikah nanti, Pak. Itu bukan halangan buat aku. Jadi aku minta sama Papa. Tolong dukung aku. Rega, kamu belum siap. Kamu belum benar-benar kenal siapa Kanaya. Kanaya itu teman kecil aku, Pak. Dan 15 tahun aku nungguin dia. Aku tetap akan nikahin dia, Pak. Dengan atau tanpa restu dari Papa. Kamu benar-benar mencintai Kanaya. Iya, Ma. Aku mau menua bersama Kanaya. Kalau gitu Mama dukung kamu, ya. Gak mungkin kamu secepat itu ngedukung dia. Kenapa nggak mungkin? Aku malah akan bikin acara resmi lamaran mereka. Gak mungkin. Mama akan buat pesta lamaran kalian biar semua orang tahu kalau kamu mau lamar Kanaya, ya. Makasih ya, Ma. Soraya, tolong kamu jangan gegabah. Kenapa kamu jadi takut kayak gini? Kamu lebih mentingin diri kamu daripada Rega? Pokoknya aku akan siapin secepatnya. Mama bangga banget sama kamu. Mama gak nyangka kamu mengambil keputusan sebesar ini. Ternyata anak Mama udah dewasa ya. Aku seneng Mama langsung setuju sama keputusan aku. Biasanya Mama pasti nanya ini itu dulu. Apalagi buat keputusan besar di hidup aku. Mama gak semudah ini ngasih restu. Tapi syukurlah semuanya dipermudah. Aku juga gak nyangka kalau Mama bakal bikin acara lamaran resmi buat aku sama Kanaya. Makasih ya, Ma. Dukungan Mama itu berarti banget buat aku. Dan aku terima kasih juga Mama udah mau support lamaran aku sama Kanaya. Mama pasti dukung kamu, apalagi mau nikahin Kanaya. Kita lihat aja, apa Rati bakal terus bersembunyi begitu mendengar acara lamaran ini. Kalian berdua gak bisa nipu aku. Aku yang pegang kendali sekarang. Aku tahu kalian masih berhubungan. Ya udah yuk, kita masuk aja ya. Gak bisa ini. Aku harus ketemu Rati. Aku harus bilang sama dia kalau mereka udah bikin acara lamarannya. Aku juga harus bilang sama dia aku gak bisa ngalangin mereka. Kamu panik kan, Mas? Tenang aja. Rati, kamu akan keluar dari persembunyian kamu. Karena aku sendiri akan nyeret kamu keluar.
nggak ada yang ngikutin aku. Soraya bakal ngelakuin apa aja demi membuktikan kecurigaan dia. Bener kan, Mas? Kamu pergi temui Rati. Kalau nggak, kamu nggak takut seperti itu, Mas. Rati. 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 Kalau kamu datang sepanik ini, pasti ada masalah. Aku nggak bisa hentiin mereka. Bahkan Soraya bakal ngadain acara lamarannya. Sampai kapan kalian menutupi dosa-dosa kalian, ha? Kalian bilang nggak pernah bertemu lagi. Aku udah capek, Mas. Aku nggak bisa kayak gini terus. Terus kamu diem aja. Rati, aku udah berusaha ngalangin mereka. Kalau kamu halangin mereka, nggak perlu ada perlamaran, Mas. Ini bukan ide aku, ini ide Soraya. Untuk sementara kita biarin lamaran ini terjadi. Tapi nanti aku akan mikirin caranya gimana Rega dan Kanaya bisa pisah. Udah nggak ada waktu lagi, Mas. Kalau kamu nggak bisa pisahin mereka sekarang, mereka bisa nikah. Kamu mau mereka bikin dosa? Aku nggak nyangka kamu jadi selemah ini, Mas. Harusnya dulu aku nggak percaya sama kamu. Apalagi sampai mengandung anak dari kamu. Bisa-bisanya kamu membiarkan Soraya melakukan itu. Ini dosa besar. Kamu gitu aja ngalah. Dan biarin Soraya menang. Rati, aku nggak mau ini terjadi, tapi aku nggak bisa halangin mereka. Kalau kamu nggak bisa halangin mereka, biar aku aja. Rati tunggu dulu. Rati tolong. Rati, tunggu dulu, Rati, tunggu. Aku harus hentikan mereka, Mas. Sebelum semua terlambat. Rati, tolong. Sabar, tunggu dulu. Kenapa kamu menghalangi aku, Mas? Kamu takut perselingkuhan kita terbongkar? Atau kamu takut reputasi kamu hancur? Bukan itu, Rati, bukan. Terus apa? Kamu takut pernikahan kamu dan Soraya hancur? Bukan itu juga, Rati, tapi... Rati, tunggu. Dengerin penjelasan aku, sebentar. Yang aku takuti bukan aib perselingkuhan kita. Atau reputasi aku, atau keluarga aku berantakan. Yang aku takuti adalah keadaan Rega dan Kanaya. Terus kenapa? Rega dan Kanaya itu saling mencintai. Mereka menahan perasaan itu sejak mereka terpisah jarak. Tapi apalagi kamu lihat sendiri kan, waktu Rega melamar Kanaya langsung terima. Itu artinya cinta mereka udah terlanjur sedalam itu. Dan sekarang kamu mau memisahkan mereka dengan kenyataan pahit seperti ini. Mereka akan hancur, Rati. Kamu takut mereka akan melakukan sesuatu, Mas? Kita nggak akan tahu Rega dan Kanaya bakal ngelakuin apa jika mereka tahu mereka itu gak adik kakak. Kamu tahu sendiri kan, kalau orang sudah mencintai sedalam itu, mereka bisa nekat. Seburuk-buruknya mereka bisa mengakhiri hidup mereka sendiri, Rati. Aku yakin banget, Mas Bram gak sadar aku ikutin dari belakang. Semuanya sekarang udah selesai, Mas. Mungkin cincin aku jatuh. Tapi aku gak sadar.
Kenapa, Ma? Mama baik-baik aja kan, Ma? Ma? Halo, Dok. Dok, maaf, Dok. Boleh tolong periksa mama aku nggak ya, Dok? Soalnya dia shock terus nggak bisa respon apa-apa. Ya, ya, Dok. Makasih ya, Dok. Ma, mama baik-baik aja kan, Ma? Ma, aku janji aku nggak bakal ninggalin mama. Halo, sayang. Halo sayang, Mama udah ngerestuin pertunangan kita. Gak cuma itu aja, Mama bilang nanti pas acara pertunangan kita, dia mau ngasih pesta yang mewah. Alhamdulillah, sayang. Kapan acaranya? Besok malam. By the way, kok jawaban kamu gitu sih? Emangnya kamu gak bahagia kalau sebentar lagi kita tunangan, terus menikah? Bukan gitu, sayang. Tapi aku lagi... Lagi apa? Hah? Kamu masih kerja? Aduh, pantesan dari tadi kamu itu nggak fokus sama aku. Telinga kamu itu dengerin omongan aku, tapi mata kamu lagi natap layar komputer. Sayang, walaupun mataku sibuk kerjaan, tapi hatiku fokus ke kamu kok. Beneran? Aduh, sayang. Kamu payah banget sih, udah aku gombalin masih aja nggak percaya. Ya, bisa kamu gombalin calon suami kamu, tapi muka kamu serius gitu. Wajar nggak kalau aku ngeraguin? Ya udah deh, ulang lagi gombalannya. Nggak ada pengulangan kata, sayang. Kalau kamu maksa, aku blok seminggu, mau? Aduh sayang, jangan dong. Kan bentar lagi kita itu mau merit. Masa ya main diblokir aja? Nanti kalau aku kangen sama kamu gimana? Bodoh amat, ya lagian kamu. Aku lagi sibuk kerja, masih aja gangguin aku. Ya udah deh, aku ngalah. Bagian datanya makin mengkerucut lagi. Aku tinggal cari bagian spesialis ortopedi Bandung, Jakarta, Surabaya. Bagian ortopedi Bandung, Jakarta, Surabaya. Sayang, habis digombalin, sekarang dikacangin. Udah deh, kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Tapi ingat, jangan lupa makan dan jaga kesehatan kamu ya. Oke, sayang. Sayang, sebelum kamu tutup teleponnya, nanti setelah kita tunangan, aku nggak sabar deh buat cepet-cepet nikahin kamu. Kamu bercanda? Ya ampun sayang, sejak kapan aku bercanda soal pernikahan? Impian aku itu adalah menikah sama kamu. Aku nggak sabar jadi calon suami kamu, sayang. I love you. I love you too, sayang. Maafin aku, Rati. Seandainya kita bisa memulihkan lagi waktu, kita pasti bisa perbaiki semuanya. Tapi kita nggak bisa. Ini semua harus kita hadapin bersama. Tapi kamu harus tenang. Jangan gegabah. Ini demi Rega dan Kanaya. Kalian itu nggak tahu malu. Kamu, Rati, nggak tahu malu. Lepasin aku, Soraya. Enak ya jadi kamu. Udah bertahun-tahun kamu ngilang. Terus kamu datang-datang neror aku. Lebih parahnya, kamu main di belakang aku selingkuh sama suami aku. Soraya! Apa? Kamu itu sahabat aku, Rati. Kenapa bisa-bisanya kamu selingkuh di belakang aku sama suami aku? Kamu semena-mena ya sekarang sama aku? Hah? Aku punya alasan kenapa aku melakukan ini. Karena yaitu dia sebenarnya.
Aku udah nebak. Pinter ya kalian acting ya. Bilang nggak ada apa-apa, di belakang aku kayak gini. Soraya, kalau kamu mau marah-marah sama aku, tolong jangan sakitin Ratih. Kita selesaikan masalah ini di rumah aja. Ya, ayo kita pulang. Oh ya, kalau kamu mau membatalkan acara Rega untuk melamar Kanaya, silakan, kamu batalin. Besok kamu ngomong sendiri ke Kanaya, kenapa alasannya Rega nggak bisa nikahin Kanaya? Aku yakin banget, kalau Kanaya denger dari mulut kamu langsung, dia pasti benci kamu, benci Ratih, dan benci aku. Puas kamu kayak gitu. Ayo pulang. Ini balasan aku ke kamu, Rati. Aku pengen semua orang nyalain kamu. Mas. Bener kan tebakan aku? Kamu masih berhubungan sama Rati. Bertahun-tahun kamu udah hancurin harga diri aku sebagai seorang istri, Mas. Soraya, aku... Aku punya perasaan, Mas. Mas, aku tahu rumah tangga kita nggak harmonis lagi. Tapi mau sampai kapan diem-diem kayak gini di belakang aku, di belakang Rega? Soraya, aku tahu aku salah. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk ngebahas ini semua. Mas, kalau sekali lagi aku tahu kamu berhubungan sama Rati, aku nggak segan-segan kasih tahu Rega apa kelakuan papanya. Soraya, jangan. Atau aku langsung ke Kanaya. Aku tanya langsung sama dia, kenapa suami aku bisa berselingkuh sama mamanya? Soraya, aku mohon jangan lakuin itu. Mas, kamu itu terlalu lemah. Gak bisa tegas. Bertahun-tahun lamanya kamu berkhianat di belakang aku. Aku udah berkali-kali minta maaf. Dan aku tahu nggak segampang itu memaafkan aku. Tapi tolong jaga sikap kamu demi kebaikan kita bersama. Kamu yang harus dia jaga sikap, Mas. Terlebih lagi besok di acaranya Rega sama Kanaya. Kamu harus hadir. Seolah-olah tuh kita nggak ada apa-apa, Mas. Kamu harus jadi ayah yang terhebat buat Rega. Kalau kamu nggak bisa lakuin itu, aku akan hancurin reputasi dan nama baik kamu, Mas. Mama selalu simpan gelang ini, Kanaya. Supaya kalau Mama kangen sama kamu, Mama bisa peluk gelang ini. Mama sayang sekali sama kamu, Kanaya. Mama pengen deket sekali sama kamu, Nak. Tapi keadaan gak berpihak sama kita. Kita malah terpaksa berjauhan. Mama sayang sama kamu, Kanaya. Mama pengen selalu deket sama kamu. Tapi situasi gak berpihak sama kita. Dan kita terpaksa harus berpisah. Mama pengen deket sama kamu. Tapi Mama takut. Mama takut jujur sama kamu. Mama takut kamu jadi menyakiti diri sendiri dan membenci Mama. Seandainya waktu itu Mama bersikeras mempertahankan kamu, pasti keadaannya akan berubah. Pasti sekarang Mama sedang peluk kamu, Kanaya. Mama janji, Mama akan selalu melindungi kamu. Mama akan selalu ada buat kamu, Kanaya. Sekarang Mama akan cari cara supaya kamu gak nikah sama Rega. Karena kalian berdua satu ayah.
Males banget deh harus lihat foto ini. Apalagi mikirin kalau mereka bakal nikah. Mama kelihatan beda banget deh. Di foto ini Mama kelihatan ceria. Tapi kenapa pas di kamar tadi Mama kusut banget ya? Kayaknya Mama lagi ada masalah deh. Walaupun dokter bilang Mama cuma kecapean, tapi feeling gue mengatakan kalau Mama lagi ada masalah besar. Mama cantik banget deh di sini sama Tante Soraya. Pasti ini waktu zaman SMA deh, waktu acara Kartinian. Wait, kok cincin Mama mirip ya sama cincin yang ditemui di TKP? Warnanya sama, bentukannya sama, dan permata juga sama-sama di tengah. Sumpah ini mirip banget. Aku harus tanya Mama. Mama, bangun dong. Aku mau nanya sesuatu nih. Kenapa sayang? Bisa nggak kalau besok aja kita ngobrolnya? Mama lagi nggak enak badan banget. Kamu dengarkan kata dokter, katanya Mama suruh bed rest. Ma, please dong. Aku cuma penasaran dan mau nanya soal cincin ini. Aku lagi nggak mood bahas soal cincin itu. Mungkin lebih baik aku pura-pura tidur aja. Mama ngantuk banget ya. Aku nggak tega nanya lagi ke Mama. Kayaknya Mama emang lagi butuh istirahat total deh. Besok aja deh aku tanya ke Mama. Maafin Mama ya, Jess. Pikiran Mama udah kacau sejak cincin itu ditemuin. Mama jadi trauma duluan kalau kamu mau bahas soal cincin. Rumah ini selalu sepi. Rega juga belum kelihatan dari tadi. Gak? Mah, Kamu mau kemana? aku mau ketemu Kanaya, Mah. Soalnya dia itu sibuk banget, belum makan. Kamu harus perhatiin calon istri kamu dong. Biar dia makannya bener. Kan udah jadi tanggung jawab kamu. Iya, Mah. Sebentar, Mama mau titip sesuatu. Ntar ya. Ya. Ini kasih Kanaya, bilang ini hadiah untuk calon mantu. Ya? Iya, Mah. Aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya sayang. Ya. Aku makin gak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Bahkan untuk masalah penting pernikahan anakku aja. Aku gak dikasih ruang buat diskusi dan ambil keputusan. Permisi, Mbak. Ya.
Saya mau nanya, dokter Kanaya ada di mana ya? Dokter Kanaya sekarang lagi ada di ruang rekam, Mas. Masnya belok kiri, nanti lurus aja, nah ruangnya di sebelah kanan. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Maaf dok, Kamu pasti Rega ya? Yang nemenin Kanaya semalam? iya dok, saya calon suaminya Kanaya. Saya Dokter Aditya. Salam kenal. Saya kesini mau antar makanan buat Kanaya dok. Kamu langsung aja ke ruangannya, dia ada di sana. Dia pasti senang banget dibawain makanan. Dia juga belum sarapan. Iya dok, makasih ya dok ya. Saya permisi dulu. Ya, sama-sama. Ya. Permisi dok, Oh, iya Pak. barang bukti ini harus segera diuji forensik. Oke, nanti saya cek dan saya lapor ke tim Bapak. Baik dok, kami permisi. Mari, mari. Mas Hasan pasti kaget ya. Aku juga Mas. Tapi setelah melihat ketulusan Rega mau melamar Kanaya, maka baiknya kita resmikan hubungan mereka. Semoga Mas Hasan tidak keberatan dengan hal itu. Yang aku tahu, Rega itu teman baiknya Kanaya. Dan teman yang tulus untuk Kanaya. Aku agak gak nyangka juga ya, kalau diam-diam Rega melamar Kanaya. Ya seperti yang Mas ketahui dan sadari ya, mereka itu kan saling mencintai. Rega juga sangat jagain Kanaya. Kanaya juga bahagia di samping Rega, Mas. Aku juga udah mempersiapkan acara peresmian lamaran mereka sama venue-nya, Mas. Tinggal restu dari Mas aja. Ya semoga Mas gak keberatan dan bisa melihat mereka bahagia, Mas. Ya. Ya tentu aku merestui hubungan mereka, Soraya. Yang aku tahu Rega itu sayang sama Kanaya. Apalagi waktu Kanaya lagi dong. Cuma Rega yang menemani Kanaya. Syukurlah, Mas. Kalau gitu aku lanjutin ya untuk acara peresmian lamarannya. Aku hubungin Rega dulu ya, Mas. Dia pasti senang sekali ini. Aku nggak setuju. Hey future wife. Rega, Dokter forensik satu ini pasti belum istirahat kan? Dan juga kamu belum sarapan. jadi kamu datang ke sini mau nyuruh aku makan lagi? Gak cuma itu aja sayang. Aku kesini. Bentar. Mau nyuapin kamu. Aku bukan anak kecil lagi, Gak. Aku tahu kamu itu dokter. Tapi buat aku, kamu itu adalah orang yang paling spesial yang harus aku jaga selama 24 jam. Jadi kamu gak boleh komplain kalau aku ngasih makanan. Oke? Kamu tuh masih pagi, udah gombal aja ya. Dari cinta yang berdosa. Ada hangat yang tak sempurna, janji hilang di tengah doa, dan masih ada kamu di tangan. Nah, bentar. Semua udah Mama siapin ya, Gak? Acara lamaran nanti malam jam 7. Dress code-nya all white, ya? Ini, aku juga bawain lemon tea kesukaan kamu. Os, ini agak sedikit anget. Sesuai kan rasanya?
Makasih ya, Gak. Kamu udah tahu belum soal papa kamu? Papaku kenapa? Jadi mama aku itu udah ngobrol sama papa kamu. Jadi papaku sama papa kamu udah ngomongin soal lamaran? Jadi papa kamu itu udah setuju untuk resmiin lamaran kita. Aku jadi gak sabar deh. Mau ngasih lihat ke semua orang kalau kamu itu calon istri aku. Aku gak nyangka, Gak. Kita bisa secepat ini bikin acara yang serius. Kita gak perlu nunggu lagi, Neh. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Aku juga sayang banget sama kamu, Gak. Ini terkait tentang penemuan kerangka manusia yang ditemukan di acara reuni pada 2 malam yang lalu. Apa kabar calon besan? Kenapa kamu bawa seserahan itu ke sini, Soraya? Gue yang datang ke sini untuk menyerahkan seserahan kepada Kanaya. Kalau suatu saat gue bakal tetap nungguin lo karena lo cinta sejati gue. Atau mungkin ngebiarin lo datang ke sini kalau suatu saat nanti lo bakal dikecewain sama Kanaya.